terus bisa polling kayak Zoom ya. Live streaming juga bisa sekarang. Jadi live streaming di YouTube juga bisa. Breakout room juga bisa. Nanti kapan-kapan kita pakai fitur-fitur ini ya. Q&A, oke, saya iniin Q&A ya. Q&A-nya nanti kalau turn on. Nah, jadi nanti silakan kalau mau nanya bisa pakai fitur Q&A. Ya kayak di Instagram kan kayak gitu ya. Q&A gitu kan. Nah, sekarang Google Meet juga bisa. Oke, sampai mana tadi? Ini ya, Foundation Engineering ya. Nah, kamu belajar tentang ini di Foundation Engineering. Nah, selain itu ada bidang Structural Engineering. Nah, ini bagian apa kira-kira Structural Engineering? Fendi, bagian apa Fendi? Structural Engineering. Dinyalakan ya, masih di mute itu. Sore-sore ya semangat ya tetap. Nah, Fendi nggak. Kalau di absen nyala ya, tapi kalau ditanya gini nggak nyala. Struktur engineering ada stress analysis, material selection, dan structural analysis. Kira-kira belajar iya benar emang ya structural engineering ya ini ya. Nah, stress analysis itu apa? Tegangan Pak. Analisis tegangan gitu ya. Nah, jadi kamu ya, kalau ini sekarang sudah mau TA, boleh ya. Boleh banget kamu kalau mau ngambil TA tentang stress analysis gitu. Misalkan stress analysis atau analisis tegangan pada sambungan brace. Nah, boleh. Misalkan platform kan ada brace-nya. Ini kan, ya. Misal ini kayak gininya ya, ini ada brace ke sana. Nah, analisis ya, di sini nih tegangan pada brace. Boleh analisis tegangan pada brace. Nah, itu kamu masuk ke structural engineering. Boleh kamu menganalisis ini aja, itu boleh. Satu titik itu boleh. Terus material selection. Jadi memilih material, materialnya pakai baja tipe apa. Nah, itu masuk ke dalam structural engineering. Structural analysis ya secara keseluruhan tentang menganalisis struktur platform tersebut. Nah, selain itu ada bidang marine civil engineering. Nah, teknik kelautan kira-kira bisa enggak ke marine civil engineering? Putri, oh, bisa ya, Stephen ya, bisa. Marine ya tentang kapal ya, atau laut-lautnya, civil engineering. Jadi tentang instalasi metode ya, instalasi metode. Jadi metode instalasi artinya eh, platform itu dibuat atau difabrikasinya itu di darat ya. Terus di launching dulu sebenarnya. Ini nanti ke marine engineering ya. Tapi kalau instalasi ini berarti ke lifting. Jadi lebih ke dia diangkat, diinstal. Jadi sudah sampai site ya, sudah sampai site, terus dia pakai crane, terus diangkat. Nah, artinya di situ instalasi metode instalasi dengan cara lifting.
boleh seperti itu. Ya, atau misal menginstal pipa atau pipeline ya di tengah-tengah di lepas pantai, itu bisa pakai instalasi G-lay, S-lay seperti itu. Nah, itu termasuk dalam installation method. Selain itu ada site analysis, analisis site-nya, dan topografi analisis. Nah, ini masuk ke marine civil engineering. Nah, yang terakhir ini ada marine engineering. Ya, teknik lautan. Kalau ocean ya, kalau teknik lautan kan ocean engineering ya. Kalau marine engineering juga belajar ya. Jadi loadout ya, loadout itu yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi platform itu sudah difabrikasi atau dibuat di darat di suatu galangan. Setelah itu udah jadi, nah baru dia di load out atau di angkut ya, diangkut dalam suatu barge. Nah, misalkan ini barge-nya ya. Ini barge-nya lah seperti itu. Nah, ini platformnya kayak gini. Gini ya. Nah, jadi gitulah pokoknya ya. Nah, terus ini ke tengah laut. Nah, perjalanan itu termasuk load out. Nah, load out itu ya salah satunya itu. Nah, barge strength. Nah, ini ada kekuatan barge. Nah, barge itu perlu ya, perlu dianalisis sebenarnya lebih nanti ke ballasting barge. Jadi di barge itu ada namanya ballasting supaya barge tersebut seimbang. Jadi kalau misal dia saat ada beban di sini ya, ya terus ballastingnya yang ada di palka-palka itu menyesuaikan. Nah itu di ballasting barge, towing dan launching. Launching itu saat saat di ini ya platformnya ini saat mulai masuk ke barge ya, itu di launching. Dan si fastening ini ada yang pengikatan ataupun dia cutting ya, cutting dari platformnya dengan barge-nya. Nah, ini di marine engineering. Offshore structure itu berbeda dengan land-based structure. Jadi artinya struktur lepas pantai itu berbeda dengan struktur tidak sama ya dengan struktur yang ada di land, di darat ya. Ciri pokok dari struktur lepas pantai itu, anjungan lepas pantai adalah bahwa struktur tersebut dibuat dan dirakit di tempat lain. Berarti proses perancangannya tidak hanya harus memperhatikan keadaan di lokasi, namun juga memperhatikan bagaimana struktur dibuat dan diangkut ke lokasi. Ya, ini ya, jadi memperhatikan dia dibuatnya tidak di lokasi site-nya, tapi di suatu galangan, terus baru diangkut ke site-nya untuk instalasi. Nah, itu untuk yang struktur lepas pantai. Jadi mungkin dulu-dulu berpikiran bagaimana ya cara bikin platform kok bisa berdiri di lepas pantai, apakah langsung dicor di tempat gitu ya, atau dibikin terlebih dahulu di darat. Nah, sekarang sudah tahu jawabannya seperti apa. Nah, ini tahap perencanaan, tahap desain struktur fixed offshore platform, desain kriteria. Ya, desain kriterianya ini berarti meliputi data-data lingkungan, beban, ya. Dari lingkungan itu ada arus, ada wind, ada
gelombang, wave-nya, itu masuk ke desain kriteria, data-datanya. Terus ada beban-beban, live load, bit load, nah itu masuk ke sini. Desain kriterianya dulu, itu bagaimana? Fungsi platformnya itu untuk apa? Nah, itu masuk ke desain kriteria. Jadi data-data awal ya, itu kenapa kok platform itu harus dibikin, itu fungsinya apa, bagaimana lingkungannya, terus bebannya itu bagaimana. Nah, itu perlu tahu desain kriterianya dulu. Nah, habis itu masuk ke desain konseptual. Nah, desain konseptual ini gini lagi sesuai dengan fungsinya. Apakah tersedia atau tidaknya derrick dan cargo barge? Perhitungan ukuran-ukuran utama struktur. Jadi menghitung ukuran utama struktur, diameternya, panjangnya, studi peralatan produksi, ya. Jadi belajar peralatannya itu apa aja, analisa awal pembebanan, orientasi dan lokasi platform, jadi arah platformnya, orientasi platformnya, rute dan ukuran pipeline. Nah, pipeline-nya itu rutenya ntar bagaimana ya. Jadi kan ada kriterianya juga. Jadi nggak sewenang-wenang meletakkan pipa itu juga nggak boleh ya. Karena harus sesuai dengan arus pelayaran juga. Jadi kalau misalkan saat jangkar ya, jangkar kapal itu nggak mengenai pipa. Karena kalau mengenai pipa, kita nggak tahu arus atau tentang rute pipeline ataupun jalur pelayaran, ya nanti kalau ke jangkar ya bisa bocor atau patah gitu ya pipanya. Penyelidikan oceanografi, hidrografi, dan meteorologi, penyelidikan geofisik dan geoteknik. Nah, itu masuk ke desain konseptual. Nah, setelah itu ke desain detail. Baru ya, kalau misal ini desain konseptual ini masih kayak data-data ya, desain kriteria juga seperti itu tadi, kita ke desain detail. Nah, dalam mendesain atau merancang itu penelitian tentang beban-beban. Jadi kita menganalisis ya beban-bebannya, live load, dead load-nya itu bagaimana, totalnya berapa. Habis itu analisa in place. Ini operating dan kondisi badai, kondisi operasi dan kondisi badai. Nah, kalau operasi itu 1 tahunan periodenya, kalau kondisi badai itu 100 tahunan periode ulangnya. Nah, kalau analisa in place ini adalah analisa statiknya. Ya. Jadi beban-beban tersebut dianggap suatu beban statik di mana dia tidak memiliki percepatan. Jadi bebannya itu beban maksimum ya. Dia dianggap tidak memiliki percepatan. Ya, makanya dia namanya beban statik gitu. Analisa dinamik. Nah, ini gempa ya. Nah, ini dinamik. Jadi memiliki percepatan kalau ini. Sebenarnya kan selain ya, misalkan selain dari gempa, itu juga dari gelombang arus itu adalah dinamik. Itu kondisinya itu harusnya dinamik ya. Tapi sebelum itu kita juga perlu analisis statik terlebih dahulu. Nah, dinamik ini karena gelombang itu kan memiliki percepatan gelombang. Selain itu ya, kita belajar analisa lelah atau fatigue. Nah, ini kelelahan. Tentang kelelahan suatu material atau suatu struktur, dia sampai berapa kali terkena siklus gelombang misalkan. Nah, siklus gelombang itu nanti akan dikonvert ke berapa tahun struktur tersebut itu akan bertahan. Nah, ini analisa lelah atau fatigue. Tuh. Analisa tiang pancang. Nah, tiang pancang ya tentang kekuatan tiang pancang. Analisa transportasi yang seperti tadi saat load out atau
launchingnya, saat loadoutnya ya, kalau transportasi itu, kalau launching itu kan dari darat ke laut ya. Nah, kalau loadout itu transportasinya. Analisa instalasi seperti lifting ya. Ini liftingnya atau diangkat saat saat ini misal ada platform, dia diangkat ya, diangkat crane gitu kan. Nah, ini kan perlu dianalisis nih tegangan-tegangan selingnya agar dia kuat dalam mengangkat si platform ini. Baik itu platform bagian topset ataupun bagian jacketnya ataupun yang lain. Pipeline riser, analisa pipeline riser, boleh rutenya, boleh desain pipeline-nya. Ini detail struktur. Ini juga di dalam desain detail. Nah, setelah ini ya, ini sudah dianalisis, desain detailnya, baru ke dokumentasi. Dokumentasi ini spesifik teknis, dokumen tender, laporan desain. Ya, jadi dirapihkan dari analisis-analisis ini, dibuat seperti pembukuan, buku ya, atau laporan desain. Nah, habis itu baru ke pihak ketiga, ya, artinya melaporkan tentang laporan desainnya sama spesifikasi teknisnya. Nah, seperti itu ya dalam perencanaan fixed offshore platform. Tahap pembangunan. Pertama yaitu rancangan awal, pre-conceptual design. Terus rancangan konsep, conceptual design, ya ini sama ya kayak yang atas ini. Perancangan rinci, detail, fabrikasi, loadout, fastening, instalasi, dan testing. Ya, hampir mirip sama yang atau sebagian dari detail desain detail ya. Kalau yang ini kan mulai dari awal sampai nanti ke pihak ketiga. Nah, kalau ini ya bagian tahap pembangunan saja, yaitu dari rancangan awal, konsepnya, detail desainnya, fabrikasi, setelah dianalisis tadi, baru difabrikasi atau pembangunan. Nah, habis itu baru di load out atau transportasi, terus si fastening. Artinya si fastening itu menggabungkan antara platformnya dengan si barge. Jadi kayak dilas, ya, dilas. Nah, habis itu nanti kalau sudah sampai site baru di cutting ya. Jadi kan supaya nggak nempel nih antara platform sama barsnya nggak nempel, itu di cutting. Jadi di cut, las-lasan tadi di cut. Habis itu diinstalasi dan di testing gitu. Oke, nah kita nonton video dulu, video instalasi platform. Ini kalau share sama ini enggak ya? Soundnya enggak ya? Loh, enggak ya? Ini soundnya terdengar enggak? Enggak, Pak. Oke, bentar. Berarti stop dulu ya. Timer. Enggak sama sound.
Kalau ini udah? Sudah Pak. Oke, coba. Nah, ini proses loadout ini ya. Ditransport dulu nih. Nah, itu packetnya ya. Nah, itu ban. Kapalnya itu ban. Ini ban. Terus yang atas tadi itu jacketnya. Ini survei dulu nih ya sebelum instalasi. Jadi pakai underwater robotic atau lah ya, atau URC-nya. RUV-nya ya. Nah, teknik kelautan ada UKM RUV bagus tuh. Nah, ini itu barge-nya didekatkan sama FPSO ya itu ya. Nah, itu di cutting ya sama barge, di fastening cutting. Diangkat, itu di lifting. Baru dimasukkan ke laut. Nah, jadi kalau nge-lifting itu ada analisisnya ya. Jadi kalau mau tentang lifting juga boleh. Ini cetak upending ditegakkan jacketnya. Jadi plate-nya tadi kan tertutup ya, terus di cutting, dibuka lah, nanti diisi sama pel-pelnya. File stuffing. Masukin ya di situ file stuffing. Terus dilas. Jadi kan dia itu per section ya. Jadi
ke bawah per section kayak gitu. Jadi nggak langsung panjang bab. Ini di driving nih, file driving atau dipalu lah ya, dipalu gampangnya seperti itu sampai dia tuh ke dalam. Buoyancy tank removal, jadi dilepas ya bagian buoyancy. Tadi kan berarti jaketnya itu masih ngapung ya, jadi masih ada buoyancy-nya, jadi belum sampai. Nah baru dikasih file-filenya tadi yang di driver tadi ya, di palu, barulah dilepas bagian buoyancy-nya. Nah ini lifting wellhead, peralatan wellheadnya, equipment wellhead, modul ya gampangnya ya, wellhead modul. Di ciri-ciri wellheadnya ininya nih, bulat-bulatnya di tengah-tengah. Berarti ini platform wellhead platform. Nah, sudah berdiri. Sudah berdiri tegak. Sudah selesai ngobrolnya. Oke, nah seperti itu. Jadi kira-kira ada yang berminat nggak kerja di side platform gitu? Ada yang punya cita-cita? Masuknya gampang nggak, Pak? Gimana Putra? Masuknya? Gampang nggak, Pak? Nah makanya itu ya. Jadi perlu belajar gitu Putra. Belajar link, nah itu ya. Tapi bisa, jadi nggak susah juga. Kalau misalkan saya lihat kawan-kawan, nah itu juga banyak yang di platform. Jadi mereka ngelihat nih, saya lihat status mereka, nah itu mereka memang lagi di site, nah kayak gitu banyak yang seperti itu. Gitu. Dulu juga saya ini ya sempat kayak gitu, cuma memang belum direstui ya sama orang tua, jadi nggak jadi diambil. Jadi kalau kamu ada kemauan itu bisa masuk. Jadi dulu Putra saya itu pas mau masuk ya, itu nggak ada namanya privilege, itu nggak ada. Ya yes, pokoknya ikut aja tes-tesnya. Ya alhamdulillah saat pengumuman akhir tiba-tiba keterima, tapi penempatannya jauh ya. Penempatannya jauh waktu itu di Natuna sebagai pipeline engineer, junior pipeline engineer. Saya minta izin sama orang tua tapi nggak diperbolehkan, ya udah sekolah lagi kayak gitu. Jadi kalau kamu ada kesempatan atau ada minat bekerja di lepas pantai, ya harus ada usaha. Gitu. Walaupun kamu nggak punya privilege, nggak apa-apa, bisa jadi. Kalau kerja di pipeline itu kerjanya paruh waktu nggak, Pak? Gimana Putra? Itu kerjanya kerja paruh waktu atau bulanan, Pak? Kalau di pipeline? Ya kalau kayak gitu tergantung perusahaannya ya. Jadi waktu saya itu sudah dijelaskan di kantor ya, terus suatu saat itu di lepas pantainya itu ya sekitar 2 minggu ya, atau saat maintenance lah. Nah itu boleh jadi kayak gitu. Jadi udah dijelaskan ya,
Tapi kalau misalkan di lepas pantai itu nggak ada kerjaan atau di maintenance, nah itu boleh ke kantor. Kayak gitu Putra. Jadi tergantung perusahaannya ya kalau masalah itu. Tapi yang jelas biasanya sih kalau kayak gitu rata-rata 82. Bisa 8 minggu, boleh jadi 8 minggu dia itu kerja, terus dua minggu dia libur. Ada yang seperti itu. Atau 6 ya, 6 atau 8 ya, sekitar kalau nggak 62 ya 82 lah. Coba di sini yang minat siapa nih? Coba pengen tahu saya yang minat kerja di offshore misalkan. Putra, Zidan, siapa lagi? Deborah. Pak mau nanya. Oke, banyak juga ya ternyata ya. Nah, jadi semangat ya nanti kalau TLP sebisa mungkin kamu nanti bisa mendesain TLP ini, bangunan lepas pantai. Ya, nanya silahkan. Tadi pas naruh jaketnya itu muringnya nggak ada ya Pak? Muring apanya? Muring di jaketnya atau muring di kapalnya? Muring di kapalnya. Ya Muring gini. juga sih. Hah? Muring di jaketnya. Kalau jaket itu kan fix platform ya. Jadi dia nggak kemuring. Tapi kecuali kalau di buoyancy ya maksudnya dia selama belum ini ya, saat diinstal ya, terus dia di buoyancy terlebih dahulu sebelum pipeline di drive tadi ya harusnya dimuring dulu. Jadi biar dia nggak bergerak. Gitu, Albon. Tapi kalau udah dia di pile drive ya, pile drivennya tadi, ya udah nggak pakai muring lagi karena dia fix bukan terapung. Itu Albon. Itu Zidan, Baik, Pak. Oh Zidan. Ya Zidan gimana? Ini yang resin Albon. Gimana? Yang tadi yang ngomong siapa? Zidan atau? Zidan, Pak. Oh Zidan. Oke, berarti Zidan. Ya, gitu ya Zidan ya. Iya Pak. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Ya, Olga. Gimana Olga? Saya penasaran aja sih Pak. Jadi tuh kemarin pembimbing saya ngomong kalau jaket itu bisa pakai metode yang bangunnya itu berdiriinnya itu bisa pakai metode yang tadi Bapak share screen itu yang pakai crane, sama satu lagi tuh bisa pakai jadi diisi air gitu Pak di rongga-rongga jaketnya gitu. Nah itu tuh biasanya kalau kayak gitu emang lebih efektif dan efisien apa gimana Pak? Terus kayak prosesnya tuh gimana sih Pak? Kalau yang pakai metode satu itu? Yang ini, jadi di dalam pipanya ya atau jaketnya itu ada airnya gitu ya. Iya Olga. Iya Pak, jadi di rongga-rongganya itu diisi air gitu biar bisa berdiri. Nah itu fungsinya sih sebagai buoyancy ya. Kalau kecuali gini, kalau awal ya, kalau misalkan dia di driven ya, itu airnya yang ada di dalam jaketnya ya, itu harusnya dikeluarkan. Ya, jadi nanti supaya saat dia itu dimampatkan ya, pelnya yang ada di dalamnya tadi itu nggak ketahan ke atas. Jadi kan kalau misalkan nih pipa ya, terus ada berisi air,
terus kamu tekan, itu kan memberikan suatu resisten airnya tersebut. Nah, jadi itu harus ini dulu, di suction dulu, disedot dulu ya, baru dia itu di driven. Nah, kalau yang ini ya, yang ada air-airnya mungkin itu sebagai buoyancy-nya saja, agar dia itu berdiri. Jadi fungsinya seperti spar. Jadi spar itu dia ada ini ya, airnya atau buoyancy-nya, tapi dia bisa langsung berdiri sendiri. Tapi berarti untuk pembangunannya sendiri tetap pakai kren gitu ya, Pak? Iya, tetap pakai kren untuk liftingnya itu kan, untuk pakai kren. Jadi kalau misalkan dari barge ya, langsung di launching gitu ya, misalkan seperti itu ya kalau ada buoyancy-nya yang tadi ya, buoyancy misalkan di platform tersebut terus dikasih buoyancy yang dimana fungsinya seperti spar, terus dia di launching, dia bisa berdiri sendiri. Mungkin suatu saat ada yang seperti itu. Namun kalau itu kan ini ya barang yang besar. Kalau nggak pelan-pelan, artinya akan menimbulkan gelombang. Ya, gelombangnya dari saat launching itu. Nah, itu bisa bahaya di sekitarnya karena bisa jadi tabrakan antar kapal dengan platformnya, misalkan seperti itu, ataupun yang kapal-kapal kecil yang sekitarnya, sapi vesselnya itu bisa jadi terkena gelombang ya karena launcingan platform jaketnya tadi, jadi bisa bahaya juga. Jadi memang umumnya dia itu di lifting pakai crane gitu, Olga. Oke, makasih Pak. Tapi kira-kira paham ya kalau misalkan dia langsung berdiri, itu buoyancy-nya itu fungsinya seperti spar. Jadi dia itu kayak saat dia itu ada di laut itu langsung bisa berdiri gitu, membawa platform itu sehingga langsung berdiri. Oke. Ada lagi? Oke. Oke, kita ini break dulu ya. Break dulu. Silakan sholat dulu. Saya bagi yang belum sholat ya. Nanti kita mulai 16.25 ya, 16.25. Kita mulai 16.25. Di sampai mana tadi ya? Saya keep dulu nih. Masih slide 6 ya. Oke. Nanti kita lanjutkan. Oke, kita break ya. Nanti masuk lagi 16.25.
Oke ya, kita mulai lagi. Silahkan on kameranya lagi. Oke ya, tadi sampai sini. Nah, pertimbangan perancangan ya, fungsi, geografis, operasi, lingkungan, ekonomi. Ini perlu jadi pertimbangan perancangan. Fungsi platformnya itu sebagai apa, bagaimana geografisnya, operasinya, lingkungan, serta ekonomi. Nah, keandalan ini hubungannya sama beban mati, beban hidup, beban lingkungan, beban kecelakaan, dan beban khusus. Itu ada untuk yang keandalan atau reliability struktur. Nah, ini ya metode analisisnya. Metode analisisnya static in place analysis. Tadi ada 2 ya. Untuk static ini dengan saat operasi ya, dan dia saat storm atau saat badai. Jadi periode ulang saat operasi itu dia cuma cukup pakai 1 tahunan saja ya. Nah, untuk yang storm ini 100 tahunan. Pile analysis, fatigue analysis, seismic analysis, loadout, transportation analysis, on bottom stability analysis atau stabilitasnya, pile driven analysis. Yang tadi ya, yang kayak di tok tok tok, nah itu pile driven analysis atau pile-nya itu di palu. Nah, namanya seperti itu. Nah, kemarin kan belajar terkait struktur fixed platform. Nah, fixed platform atau platform ya, itu dibagi berapa bagian? Ada yang tahu? Bagian sini, terus ini, sama bagian yang sebelah sini. Bagi 3. Apa nih yang nomor 1, nomor 2, sama nomor 3, ini apa? Ini harusnya ada ininya ya. Ini bagian apa? Nomor 1. Masih ingat? Fondasi ya. Jadi ini bagian pile foundation. Jadi di sini ada scriptnya, script pile ya, foundation. Nah, ini 1 ini bagian foundation. Nah, bagian 2 ini bagian apa? Jacketnya, Pak. Oke, 2 ini bagian jacketnya. Ya, bagian jacketnya. Dia terdiri dari apa? Ini apa nih? Brace ya. Jadi brace ya, yang cabang-cabang itu namanya brace. Atau yang framing ya, yang framing itu brace namanya. Brace itu macam-macam. Ada yang bentuknya P, ada K, nah seperti itu. Nah, di sini nih ya, di sambungan-sambungan kayak gini itu sambungan-sambungan ya, itu tegangannya itu tinggi. Nah, biasa disebut sebagai hot pot stress. Nah, di sini ya pokoknya
sambungan-sambungan antar brace atau dia dengan jaketnya ini ya. Nah, itu tinggi. Itu kamu bisa pakai TA itu boleh. Kendala-kendala ya. Karena ini barang besar, kendalanya ya fabrikasi, kendala berat ya, pasti bebannya itu dia berat, panjang dan ukuran, sama kendala instalasi. Nah, ini adalah merupakan kendala-kendalanya. Bisa seperti ini ya, coba bayangkan, brisnya bisa seperti ini. Jadi nyabang-nyabang kemana-mana. Aspek desain, kriteria perencanaan konstruksi fixed offshore platform, kriteria operasional, fungsi anjungan, cara pengeboran, pola transportasi personel, pola transportasi minyak. Itu bagian operasi atau operasionalnya. Kriteria fabrikasi, ya pola komponen struktur, kriteria instalasi tentang transportasi jaket, dek, dan peralatannya, pola instalasi jaket, dek, dan peralatan. Kriteria lingkungan, ya kedalaman, kondisi tanah, angin, air laut, arus, pasang surut, dan korosi. Nah, jadi kalau mau ambil tentang korosi juga boleh teknik lautan, ya teknik lautan, karena kalau di lepas pantai itu kan udah nggak pakai beton lagi ya, rata-rata sih pakai baja. Nah, itu kan akan mudah korosi. Nah, kalau kamu ngambil TA-nya tentang korosi, itu juga nggak apa-apa, diperbolehkan. Jadi belum ada sih selama ini kakak ke 2018 itu yang ngambil korosi itu belum ada. Nah, sekarang kita masuk ke pembebanan atau deadload klasifikasi, klasifikasi beban. Ada namanya deadload. Bahasa Indonesianya apa? Beban mati. Beban apa tuh? Beban mati ya. Nah, beban mati ini ya beban karena struktur platform di air. Di air ini adalah di udara. Ya. Jadi struktur platformnya itu di udara, terdiri dari misalkan berat pilenya, growth-nya, balas. Nah, ini adalah dead load. Atau beban dari struktur appurtenant, jadi tambahan, jadi yang permanen, yang nempel ya, yang nempel pada platform. Nah, itu. Terus hidrostatik ya, hidrostatik itu termasuk beban dead load. Ya, karena air laut berarti ya kalau masalah hidrostatik itu yang gaya hidrostatik yang mengenai jaket ya di bawah waterline. Nah, itu termasuk ke deadlock. Nah, jadi semakin ya misalkan ini nih ya, ini air laut ya, ini jaketnya misalkan kayak gini ya, misalkan kayak gini ya. Ya. Nah, kira-kira nih gaya hidrostatik dari atas sampai bawah dasar laut itu makin kecil atau makin besar atau sama? Deborakesia, ada nggak Deborakesia? Ini misal mana Deborakesia? Iya, Pak. Ya, ini Deborakesia. Misalkan ini jaket sudah ada di laut, ya. Beban, nah hydrostatic force ya itu merupakan beban dead load. Nah, itu dari permukaan air laut sampai dasar laut itu hidrostatiknya itu sama atau makin besar atau makin kecil.
Ada yang tahu nggak? Makin besar, Pak. Makin besar ya, karena Makin dia besar, Pak. sebanding, ya oke, makin besar. Jadi, karena dia sebanding dengan tekanan hidrostatik. Nah, tekanan hidrostatik itu apa? Rho GH. Ya enggak? Nah, jadi hanya ini semakin dalam ke sini, sehingga beban yang diterima oleh struktur jaket ini semakin ke dalam itu semakin besar. Jadi kalau misalkan dibuat gradien itu dia kayak gini nih. Nah, ya, jadi makin besar. Tekanannya makin besar, maka gayanya makin besar karena gaya sebanding dengan tekanan. Gitu. Selain itu, fungsional load ya. Fungsional load ini ada operating load sama live load. Operating load ini berarti beban yang digunakan saat operasi, seperti fluida, terus isi ya di dalam pipa dan equipment atau peralatan, perlengkapan. Nah, yang termasuk ke dalam operating load. Live load itu adalah dia beban yang digunakan selama ya, beban selama dia itu digunakan itu berubah ya selama mode operasinya. Jadi dia itu berubah selama mode operasinya, seperti personel atau krunya, helikopter, maintenance load, ya, dan lain-lain. Itu masuk live load, beban hidup. Environmental load, ya. Environmental load itu ya contohnya ya karena gaya dari gelombang, arus, angin yang mengenai struktur. Seismic load, nah itu karena ada gerakan dari tanah, itu masuk ke seismic load. Accidental load, ya karena ada kecelakaan, hasil dari kecelakaan, gaya-gaya hasil dari suatu kecelakaan, seperti boat impact. Jadi ada boat atau boatnya itu nabrak ya, nabrak platform, terus drop object atau ada benda karena lifting itu jatuh, ya itu termasuk accidental load karena akan menambah gaya deformation dan lain-lain. Construction load hasil dari load out, transportation dan installation, dan dynamic load ini adalah gaya karena gaya siklik atau siklus secara natural seperti wave, wind, dan earthquake. Nah, ini karena dia memiliki suatu percepatan sehingga dinamakan dynamic load. Loading condition ya, environmental dan jadi kondisinya ya, kondisi lingkungan itu bisa dikombinasikan dengan dead maupun live load. Nah, operasional atau normal, kondisi normal atau kondisi operasi itu menggunakan data 1 tahunan. Ya, periode ulangnya itu 1 tahunan. Jadi nanti kamu akan mengetahui dari data 1 tahunan ini, mengetahui karakteristik gelombang seperti tinggi signifikan, terus periode gelombang, TP, misalkan seperti itu, ataupun TS-nya, gitu. Storm condition itu menggunakan 100, periodenya 100 tahunan, ya, untuk mengetahui karakteristik gelombangnya. Seismic condition, nah ini ya karena adanya ground motion, accidental load, ya, karena adanya drop object. Nah,
Oke. Nah, wind load ya, wind load itu FW ya. FW ini setengah rho V kuadrat CS kali A. Ya. Angin ya. Angin setengah rho-nya adalah massa jenis angin ya. Massa jenis angin itu 1,25 atau satu lah ya, mendekati 1. Dia itu kecil sekali karena angin ya, kecil sekali massa jenisnya. V-nya adalah kecepatan angin, CS-nya adalah bentuk koefisien dari yang dikenai angin. Misalkan dia silinder ya, nah itu koefisiennya berapa? Karena platform itu silinder, ya koefisiennya berapa? Itu yang bawah, berarti yang terkena angin cuma yang atas. Nah yang atas itu permukaannya gimana? Apakah kotak atau gimana ya? Nah itu punya shape coefficient. Nah berdasarkan dari yang dikenai angin. Putra, Albon, Zidan, nyalakan kamera. Nah CS-nya itu bisa nilainya kalau beam itu 1,5 dia balok ya, and side of bleeding. Jadi kalau misalkan seperti gedung ya, gedung, nah itu pakainya 1,5 CS. Kayak gedung-gedung di Tera ya, itu gaya anginnya itu CS-nya bisa pakai 1,5. Terus 0,5 for cylindrical section. Jadi kalau kena yang bentuknya silinder, misal tiang, nah itu 0,5. Dan 1 itu untuk total project area of platform. Jadi kalau CS-nya 1, kita pakai untuk platform biasanya pakai CS-nya itu 1. Wave and current load. Nah, jadi ada namanya 2 ya. Morrison equation, ada satunya itu diffraction ya, diffraction equation. Jadi apakah pakai persamaan Morrison atau diffraction ya, diffraction persamaan difraksi. Nah, jadi itu tergantung pada D per L ya, artinya kurang dari 0,2. Jadi D per L itu adalah diameter dibagi dengan panjang gelombang. Nah, karena di laut atau platform itu bentuknya silinder, kita tahu diameternya itu berapa, terus sama panjang gelombang ya itu berapa. Nah, jadi kalau misalkan kita udah tahu D per L-nya itu kurang dari 0,2, itu kita pakai Morrison, persamaan Morrison. Di sini nanti gayanya ada drag sama lift. Tapi kalau misal pakai diffraksi, itu berarti D per L-nya lebih besar daripada 0,2. Artinya, kalau Morrison itu strukturnya ramping. Struktur ramping, langsing ya, struktur ramping. Ya enggak? D, ramping. D-nya itu lebih kecil daripada panjang gelombang. Nah, itu ramping strukturnya. Kalau struktur yang gede-gede ya, berarti itu dia struktur yang tidak ramping gitu. Itu pakai diffraksi. For deep water ya, deep water ini global. Oke. Wave lift ya. Jadi Morrison ya, persamaan Morrison ini atau gaya Morrison karena diberi gaya Morrison diberikan oleh dalam persamaan Morrison ini ada namanya lift force atau FL ya. Jadi persamaan Morrison itu ada 2, lift force sama drag force. Nah, drag force di sini ditulis slamming force. Nah, ini yang mengenai suatu member. FL setengah rho CL dV kuadrat dan
Fs itu setengah rho CS dV kuadrat for tubular members. Ini seismic load ya. Seismic load itu ada dua levelnya, intensitasnya. Ada yang strength level dan ductility level. Jadi strength level itu yang dimana dia didesain secara lebih elastis ya. Elastis. Nah, untuk yang ductile itu dia inelastis ya. Inelastis respon. Itu untuk struktur yang didesain untuk inelastis respon. Jadi kaku ya. Kalau yang ini elastis, yang SLI. Kalau yang DLI non elastis. Accidental load ya, accidental load seperti impact load karena objek yang jatuh atau collision load karena tumbukan suatu kapal atau yang lain, dan ini banjir ya, flooding ya, dan load karena extreme weather atau cuaca yang buruk, atau head load karena temperatur atau panas, ataupun load explosion karena ledakan. Nah, ini termasuk ke dalam accidental load. Ini drop object itu ya E sama dengan MGH atau persamaan energi potensial ya di sini ya, impact energinya, jadi massa dikali gravitasi dikali dengan ketinggian dari benda itu jatuh. Ini collision load atau beban karena tumbukan, berarti pakai kinetik itu setengah M plus A kali V kuadrat. Di sini ya, karena ini ada di air ya kan, di air, jadi masanya ini ada dua. Yang pertama adalah M besar, itu adalah massa dari objeknya yang mengenai platform ya, massa objeknya, dan A ini adalah massa tambah. Nah, massa tambah suatu fluida. Jadi massa tambah itu karena dia dalam suatu fluida, jadi dia memberikan suatu gaya ya, atau massa tambahan gitu ya, atau dorongan. Nah, itu termasuk ke dalam massa tambah. Seperti dayung ya. Dayung itu ada massa tambahnya. Massanya sendiri massa dayung, dan massa tambahnya itu adalah massa di sekitar dayung itu, air-airnya. Nah, itu termasuk ke massa tambah. Itu ada perhitungannya massa tambah. Nanti kita pelajari di struktur terapung, itu massa tambah. Atau bisa juga kalau untuk yang sideway collision, ini massa tambahnya sekitar 0,4 M ya. Sideway berarti dari samping ya. Jadi misalkan ini dari samping ya, jadi objeknya itu nabraknya dari samping ya. Terus bow atau stern collision itu dari haluan ataupun buritan ya, stern buritan. Itu 0,1 M. Ya, karena di sini kan permukaannya lebih besar ya, sehingga 0,4 lebih besar massa tambahnya daripada yang dari depan ataupun dari belakang. Bow itu haluan ya, stern itu buritan. Impact speed, dari V adalah kecepatan dari objeknya. Nah, sekarang kita belajar wave theory ya, atau teori gelombang. Nah, teori gelombang ya. Saya mau ngecek dulu ya sambil mengingat tentang gelombang. Siapa tahu ada yang lupa. Ya, soalnya kalau pas sidang kamu ditanyain masalah gelombang, kamu nggak bisa jawab, parah sih ya. Ya, misalkan
H ini apa? Ada yang tahu enggak? H ini apa? Tinggi gelombang dari Oke, puncak tinggi. sampai lembah. Oke, tinggi gelombang dari puncak, ini ya, puncak sampai lembah. Lembah harusnya sini ya. Nah, gitu. Jadi gini ya, ini adalah tinggi gelombang. Nah, kalau setengah tinggi gelombang namanya Amplitudo, Pak. amplitudo. Oke, amplitudo ya. Nah, lambda. Lambda dari mana? Dari puncak ke puncak. Puncak ke puncak. Oke, kalau misalkan dari puncak ke puncak itu gini ya. Puncak ke puncak. Sini ya. Sampai sini ya. Gini ya. Ini lambda ya. Satu panjang gelombang. Ini panjang gelombang gini. Nah, kalau dari sini sampai sini boleh enggak? Hah? Ini enggak? Ini satu gelombang. Boleh, Pak. Boleh. Boleh ya. Jadi satu gelombang atau lambda itu adalah panjang satu gelombang. Ya. Periode adalah dalam satu gelombang ini itu ditempuh berapa waktunya. Jadi waktu ya, periode adalah waktu dalam satu gelombang. Itu periode. Ya. Celerity. Oke, udah tahu nih. Itu ya. Jadi di sini teori gelombang itu ada linear atau airy teori. Ini adalah amplitudo kecil ya. Amplitudonya itu kecil. Jadi dia kecil banget itu ya. Sehingga dia dinamai linear atau lurus itu. Jadi sehingga dia mendekati lurus ya, gelombangnya itu mendekati lurus. Linear airy teori atau teori gelombang linear atau teori gelombang airy. Amplitudonya kecil. Nah, semakin ke atas sampai stok baru namanya stok orde 1. Ini airy itu stok orde 1 lah gampangnya ya. Stok orde 2 berarti lebih tinggi amplitudonya, stok orde 3 lebih tinggi dan seterusnya sampai stok orde 5. Solitary wave theory ya, ini gelombang soliter, ini choroidal, dan ini stream function, serta ada numerical teori by Cavalier. Nah, ini adalah untuk menentukan teori gelombang. Nah, untuk menentukan teori gelombang, itu dilihat dari yang sumbu X ini ada D per GT kuadrat, dan ini ada H per GT kuadrat. Jadi nanti kalau kamu ya mengetahui di suatu lingkungan itu tahu kedalamannya, tahu periodenya, tahu hanya ya, tinggi gelombangnya, kamu bisa dapat teori gelombang apa yang kamu pakai. Gitu ya. Cuma dt sama H. Berarti yang sumbu X kamu D per GT kuadrat, yang sumbu Y H per GT kuadrat. Ini untuk gelombang reguler. Nah, jadi nanti di sini ketahuan dia termasuk ke deep water, intermediate, atau shallow water. Misalkan dia ada di sini, terus ininya ada di sini, maka ketemu linear. Berarti dari di bawah kurva ini itu adalah linear. Nah, artinya gelombang linier itu hanya ada di daerah mana? Kalau lihat kurva ini, gelombang linier itu hanya ada di daerah mana? Deep water sama intermediate. Iya, benar ya. Jadi ada di deep water,
deep water sama intermediate. Nah, itu teori gelombang linier berlaku. Nah, karena ini di mana nih platform itu rata-rata ada di deep water ya, di deep water, dan kemungkinan memang dia DPRL-nya lumayan ini ya besar gitu ya, artinya dia ada di deep water gitu, sehingga rata-rata dia pakai linear airy ya, jadi linear atau airy teori itu. Jadi untuk yang shallow water ini ya gelombang panjang ya. Shallow water itu adalah gelombang yang ada di perairan dangkal ya, seperti ya gelombang-gelombang panjang ya saat di pelabuhan. Nah, itu berlaku seperti Seiji ya. Seiji masih ingat kalau gelombang panjang Seiji ya, itu kan dia masuk ke gelombang panjang ya. Itu dia ada di shallow water. Nah, wave spectrum itu sesuai dengan lingkungan masing-masing. Jadi mungkin di Indonesia, di Lampung gitu ya, di Lampung pesisir Samudra India itu akan berbeda di Laut Jawa. Itu akan berbeda sama di Gulf of Mexico. Itu berbeda. Nah, ini spektrum itu didapatkan dari percobaan empiris atau rumus-rumusnya itu empiris ya, eksperimen gitu ya, empiris lah ya gampangnya, empiris. Di formulanya itu formula empiris. Memang di Indonesia itu belum ada ya. Jadi biasanya Indonesia pakai John Schwab, namun dia mengganti ya, bukan mengganti, ini untuk apa sih, gamanya, alfanya, koefisien-koefisiennya itu nggak setinggi di North Sea. Nah, John Schwab itu kepanjangannya NS-nya ini adalah North Sea. Jadi dia untuk daerah spektrum untuk daerah North Sea itu. Jadi North Sea berarti Laut Utara. Tuh. Nah, Pearson, Moskowitz, Pitt-Snyder, ISSI spektrum. Nah, ini ditemukan oleh orang-orang ya, orang-orang ini nih, Moskowitz, Brad Snyder, kayak gitu. Nah, ini dapat dari rumus-rumus empiris. Ini ya, ini generating force ya. Gelombang itu kan dibangkitkan bisa karena wind, angin ya. Angin itu mulai dari pembangkitannya capillary wave, itu dia kecil-kecil ya. Capillary wave itu ada di periode 0,1 second, jadi satu gelombangnya itu cuma 0,1 second. Terus sampai chop ya, capillary wave menggabung atau superposisi ya, superposisi. Nah, jadi chop ya. Chop ini superposisi lagi sampai swell ya. Swell dan ini Seiji. Nah, Seiji itu seperti kolam gelombang tegak. Ya. Gelombang berdiri deh. Ya, Seiji. Di kolam pelabuhan biasanya terjadi Seiji ya. Nah, ini periodenya 5 menit sampai 5 menit. Di yang swell nih. Nah, kita biasanya kalau yang kita pakai ya di daerah swell ini ya. Nah, itu antara ini berapa ya? Ini sampai ke 10 second ya. Jadi sekitar 3 ya, 3 sampai 30 atau 18 atau 20 second, sekitar segitu. Ya. Terus ini karena earthquake, misal ini sun and moon. Sun and moon berarti dia tide. Tide itu pasang surut. Pasang surut itu periodenya 12 jam sampai 24 jam pasang surut.
Ini tsunami. Tsunami ya sekitar segini ya, dia kurang dari 12 jam periode. Artinya satu gelombang ditempuh dalam segini. Gelombang wave ya. Tipe dan besarnya gelombang yang dihasilkan angin adalah tergantung pada wind velocity ya. Jadi karena gelombang itu dibangkitkan oleh angin, maka ya dia sangat bergantung pada pembangkitnya, yaitu angin. Artinya apa? Wind atau wind velocity atau kecepatan. Kecepatan angin, durasi angin, Fetch. Ada yang ingat Fetch apa? Fetch apa Fetch? Ada yang ingat enggak? Fetch. Ilham Rizky Nur mana? Ilham Rizky Nur. Hadir, Pak. Oke. Fetch apa Bentar, Pak. Ilham? Masih lupa, Pak. Ada yang tahu Fetch itu apa? Ayo, sudah semester 7. Fetch. Apa Fetch? Daerah pembentuk gelombang bukan, Pak? Tarikan angin, Bukan Pak. daerah ya. Ya, bukan. Tarikan angin. Tarikan angin. Jadi Fetch itu satuannya apa? Fetch satuannya apa? Meter bukan, Pak? Iya, meter ya. Jadi dia apa berarti? Panjang daerah pengaruh angin, Pak. Panjang daerah. Iya, gitu ya. Jadi panjang daerah angin itu berembus. Gitu. Jadi kalau kamu sekarang ada di daratan di Lampung ya, di pinggir pantai. Nah, apakah panjangnya ya, panjang angin itu berhembus itu berapa kilometer ya? Apakah angin tersebut mengenai suatu daratan lagi atau enggak? Nah, kalau mengenai daratan lagi berarti fetch-nya kecil. Itu kemungkinan juga besar gelombang yang akan dibangkitkan itu relatif kecil. Makanya di daerah samudra ya, itu gelombangnya tinggi karena fetch-nya panjang. Gitu. Paham ya? Karena pembentukan anginnya ya itu panjang. Oke? Ilham, Rizky Nur, paham sekarang? Paham, Pak. Oke. Original state of the surface. Jadi ini lingkungan ya, lingkungan originalnya. Nah, gelombang itu fully developed sea adalah kondisi laut di mana gelombang yang dihasilkan angin lebih besar dari kondisi arus dari wind velocity dan fetch. Jadi dia itu fully itu penuh ya, develop itu berkembang, sea itu laut. Ya, artinya gelombang tersebut berkembang penuh. Jadi sudah bagus. Ya. Jadi di mana kondisi laut gelombang yang dihasilkan angin lebih besar dari kondisi arus. Ya. Jadi gelombangnya sudah bagus, fully developed sea. Signifikan wave height. Rata-rata tertinggi sepertiga dari gelombang. Gimana itu? Signifikan wave height. Misalkan saya punya 10 gelombang. Ya. 2,1, 1,3, 1,5, 3,1, 4,0, 1, 2, 3, 4, 5, 1,2, 0,3,
dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kurang 3 lagi, 4,3, 5,1, dan 0,8. Nah, ada 10 gelombang. Cara menghitung signifikan wave Higgs itu gimana? Sepertiga gelombang tertinggi dari datanya gitu. Oke, ini yang dipilih berarti yang mana? Berarti sepertiga dari berapa? Dari 10. N-nya? Oke, jadi sekitar 3 ya, 3 gelombang, atau kita gampangnya kasih 4 lah, ya. 4 gelombang, itu 3,3 ya, 4 gelombang. Nah, terus mana yang dipilih berarti? 3 tertinggi, Pak. Oke, yang mana? 5,1, 4,3, sama 4. Berarti ini ya, 5,1, 4,3, 4. 4. Oke, misalnya ini 3 atau 4 ya, 3 lah ya, oke 3. Jadi di sini ada 4 sama 4,3 sama 5,1. Diapakan setelah dapat ini? Diapakan? Dirata-ratain, Pak. Oke ya, jadi dirata-ratakan. Ditambah, dibagi 3. Ya. Nah, ini ketemu HS-nya. Ya. Ini untuk mencari tinggi gelombang signifikan. Seperti itu. Nah, jadi ini perlu diurutkan dulu. Ini kamu sortir. Kalau ada data, ya, data time series, ya, harian, misal, ya, kamu dapat dari mana, ya, data time series itu kamu pengen ketemu HS, jadi perlu diurutkan dulu. Diurutkan, barulah kamu ambil H sepertiganya. HS adalah indikator yang baik dari potensi wave damage untuk kapal dan erosi di pinggir pantai. Walaupun HS itu bukan H maksimum, kalau H maksimumnya kan 5,1. Namun dalam kondisi desain ya, HS itu digunakan. Jadi dia untuk digunakan sebagai ketinggian ya dalam mendesain ya. Jadi walaupun kalau misalkan lebih dari itu nantinya ya, itu kan kecil sekali ya statistiknya ya. Itu ya artinya bencana itu. Jadi secara statistik memang dia dibangun dengan desain statistik yang ada. Makanya statistik itu perlu. Ya. Nah, di sini adalah HS itu indikator yang baik dari potensi wave damage. Progressive wave, gelombang yang bergerak di depan sepanjang permukaan atau gelombang berjalan. Ada gelombang berdiri dan gelombang berjalan. Progresif berjalan ya. Jadi gelombangnya itu merambat. Ya, seperti di laut itu kan gelombangnya merambat. Kalau di kolam itu apa namanya? Di kolam renang ya, misalkan kayak gitu. Itu kamu coba amati kalau misal kamu di kolam renang, itu gelombangnya cuma naik turun aja. Jadi dia tuh nggak berjalan gelombangnya, tapi cuma naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, makanya saat kamu di gelombang panjang itu dipelajari tentang standing wave. Nah, itu sangat bahaya untuk kapal karena naik turun ya. Naik turun kayak gitu kan. Nah, itu bahaya untuk kapal. Gelombang wave
Nah, ini tadi ya. Jadi yang pertama ini micro-ripples, terus ripples atau ini capillary ya. Ini daerah fetch nih. Nah, panjang fetch-nya segini. Sampai dia itu chop ya. Ini ya. Ini baru developsi. Tuh. Maksimum. Udah berkembang penuh berarti di sini ya. Udah maksimum, nggak bisa naik lagi. Nah, kalau ini kan dari kecil naik ya. Terus sampai dia fully developsi, udah paling maksimum. Ya, win ini length of edge sampai developsi ripple ya, ripple to chop to win wave fully developsi. 3 faktor yang membuat gelombang besar. The stronger or the faster the wind, jadi semakin cepat atau semakin besar angin yang dibangkitkan, the bigger the wave, maka akan semakin besar wave-nya. Karena tadi ya, dia dipengaruhi oleh kecepatan angin, terus panjang fetch, sama yang satunya tadi apa, lokasi juga berpengaruh, original state ya, terus satunya tadi apa lupa saya. Terus the more days waktu ya, artinya waktu tempuhnya. The more days a given wind blows, jadi waktu wind itu blow ya, the bigger the wave, berarti semakin wave-nya itu semakin besar. The longer distance over which the wind can blow, jadi fetch ya. Jadi panjangnya itu semakin panjang fetch-nya atau angin itu dapat berhembus, the bigger the wave. Jadi wave-nya juga akan semakin besar. Oke. Logika ya. Bener nggak? Kayak gitu bener nggak? Nada mana nada? Mana nada? Bisa diulang nggak Pak pertanyaannya? Bener kayak gitu nggak? Ini bener nggak 3 faktor yang membuat gelombang itu besar? Sesuai nggak? Sesuai Pak. Ya oke. Ya oke. Ini Yusrin, mana Yusrin? Iya, Pak. Yusrin? Sesuai sih, Pak. Ya oke lah, udah. How wind causes wave ya. Ini. Masih banyak nggak ini? Teori gelombang, wave theory. Ini Airy ya. Airy ya, ini asumsinya incompressible, neglect surface tension, ideal fluid. Ya artinya dia Airy untuk yang gelombang-gelombang secara ideal. Jadi air itu sebenarnya nggak ada, cuma yang mendekati ya yang ada di laut dalam. Ini linear wave theory, ini profilnya, ini adalah elevasi. Ya, elevasi itu apa? Ketinggian, Pak. Ketinggian apa maksudnya? Tinggi gelombang. Tinggi gelombang, kalau elevasi? Dari dasar lautnya, Pak. Bukan, kalau ini wave, bukan dari dasar laut. Elevasi mana? Elevasi itu yang mana? Elevasi itu adalah naik atau tinggi
dari naik turunnya muka air laut. Jadi gini, ini elevasi terhadap waktu. Nah, terhadap waktu ini elevasi. Jadi elevasi bisa minus, bisa positif. Itu tiap detik, ya. Jadi dia terhadap waktu itu elevasi. Nah, jadi elevasi maksimum itu ya tinggi gelombang, amplitudo, ya. Di elevasi maksimum itu amplitudo. H per 2, coba kita lihat. Elevasi sama dengan H per 2 cos, ya. Artinya, cos di dalam sini itu kan maksimum 1. Jadi H per 2 itu adalah amplitudo. Benar nggak? Benar? Benar, Pak. Oke, paham ya? Sekarang ya? Paham? Olga paham? Paham, Pak. Oke, K itu 2 pi per lambda, omega itu 2 pi per T, wave speed-nya itu C L per T, atau omega per K. Nah, ini adalah rumus yang dipakai di linear wave theory. Dia dibangkitkan dari persamaan dispersi, yaitu omega kuadrat sama dengan GK tan HK D, atau tan, ya. Dan untuk yang deep water, omega kuadrat sama dengan GK. Karena tan HKD kalau di deep water, artinya D-nya ini akan semakin dalam, artinya sampai tak hingga, sehingga tan HKD itu mendekati 1 nilainya. Nah, jadi sehingga dia cuma GK aja. Nah, wave profilnya, ini rumusnya, horizontal velocity, vertical velocity, acceleration velocity. Kalau yang ini velocity ya. Oke. Dynamic pressure-nya itu ini. Nah, jadi ini untuk linear wave. Nah, ini deep water. Perhitungan deep water itu adalah D per L itu lebih besar sama dengan setengah. Shallow water D per L kurang dari sama dengan 1 per 20. Di antara itu adalah intermediate. Ya. Jadi tan HKD-nya di deep water itu mendekati 1, di shallow water itu mendekati KD. Tapi kalau di intermediate, tan HKD sama dengan apa? Ada yang tahu? Tan HKD di deep water karena D-nya itu semakin besar, artinya sampai tak hingga, tan HKD mendekati 1. Ya. Di shallow water, di laut dangkal, karena D-nya itu semakin kecil, sehingga tan HKD itu sama dengan KD, nilai KD. Nah, kalau di intermediate, tan HKD sama dengan apa? Venti. Tan HKD sama dengan ya tan HKD gitu ya. Jadi kalau di intermediate rumus tan HKD misalkan GK tadi omega kuadrat itu sama dengan GK tan HKD. Nah, ini tuh berlaku di intermediate gitu. Nah, di deep water sama shallow water ininya itu yang ada yang mendekati 1 ataupun dia itu KD. Itu ya. Ini deep water. Teori gelombang. Gelombang sinusoidal pada laut dalam. Ini wave velocity udah selesai. Ya, udah selesai. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup paham? Coba saya mau coba polling ya. Coba polling apakah Anda paham minggu kedua TLP? Coba jawab iya, paham, dan tidak.
Bisa enggak? Bisa itu, Pak. Ya, coba. Nggak ada pelajaran ketiga, Pak. Pilihan ketiga apa? Cukup paham gitu, Pak ya. Betul Pak, harus ada pilihan ketiga Pak. Enggak lah ya. Jadi mendekati yang mana? Paham atau enggak gitu aja. Enggak apa-apa. Kalau enggak paham, pilih tidak ya. Enggak apa-apa. Berarti ini yang ngevote ini yang masih on ya. Yang enggak ngevote ini yang udah enggak on ini. Oke, jadi nanti ini kasih tugas, saya kasih tugas. Tugasnya kamu belajar lagi tentang wave theory ya. Jadi bab 3.3 ini kamu rangkum. 3.3 aja, 3.4 enggak usah. Jadi 3.3 aja. Linear wave, second order, fifth order, stream function, dan sampai representation of long crash wave. Nah ya, tugasnya itu. Gak apa-apa, mau 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, gak apa-apa. Semakin kamu baca ya, ini tugasnya itu membaca. Jadi kamu biar terbiasa untuk membaca buku gitu. Jadi bukan hanya dari PPT aja. Jadi untuk memperdalam silakan tugasnya rangkum wave bab 3.3 gitu. Oke ya, ada yang tanyakan? Buku Cakrabarti udah di-share kok ya. Oh, udah ada nih. Ya, di sini nanti kamu klik yang edisi pertama, yang volume pertama, yang ini. Nah, itu nanti kamu cek ya. Kamu cek di 3.3 wave theory. Oke, aman? Alpon, paham? Aman, Pak. Ya, oke, sudah. Itu nanya bentar, Pak. Iya, silakan. Terkait tugas yang cuma ke draft tadi gimana tuh, Pak? Ya, nggak apa-apa. Berarti penting ada filenya ya. Oh, ada, Pak. Masih kebaca kok. Ya, cuma memang statusnya draft. Ini serius kalian paham semuanya, nggak ada yang nggak paham. Kayaknya paham semua tuh, Pak. Oke, udah. Oke lah, syukur lah kalau seperti itu. Oke, saya cukupkan materi hari ini. Sampai ketemu materi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore, Pak. Ya. Oke, saya ini ya. Halo, Pak. Halo. Stop.